Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem politik demokrasi liberal. Yang pertama bagian A yaitu silsilah pergantiannya kabinet. Sistem pemerintahan parlementer sesuai dengan UUD 1950 tidak membawa kestabilan politik selama 1950 sampai dengan 1955. Terdapat 4 kali pergantian kabinet. Kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir September 1950 Maret 1951, Kabinet Sukiman April 1951 Februari 1952, Kabinet Walopo yaitu April 1952 sampai Juni 1953, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh yaitu Juli 1953 sampai Juli 1955. Sesuai dengan konstitusi, parlementer dapat menjatuhkan kabinet jika oposisi di parlemen kuat dan partai politik yang memerintahkan kehilangan dukungan. Selanjutnya itu Kabinet Natsir, yaitu 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta. Salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ini ialah merasa tidak memberi kedukungan yang sesuai. Inti kabinet ini ialah masyumi dan anggota yang non-partai. Kegagalan Kabinet Natsir yaitu dalam penyelesaian dan pengembalian Irian Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, nasionalisme de Chavez Bank. Nasionalisme de Chavez Bank menjadi Bank Indonesia dilaksanakan pada masa Kabinet Sukiman, yaitu April 1951 sampai Februari 1952. Kebijakan nasionalisme de Chavez Bank dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nasionalisme de Chavez Bank Nomor 24 Tahun 1951 pada 5 Desember 1951. Pemerintah memberhentikan Presiden de Chavez Bank yang lama, yaitu Dr. Houwing, dan mengangkat Mr. Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden de Chavez Bank yang baru berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 123 pada 12 Juli 1951. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan gagasan dari Dr. Soemitro Djojo Adikusumo, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir September 1950 sampai April 1951. Sistem ekonomi gerakan Banteng adalah suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Inti dari tujuan sistem ekonomi ini adalah melindungi pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha non-pribumi. Selanjutnya yaitu rencana Soemitro. Pemerintah Kabinet Natsir dalam periode yang sama mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, terutama di bidang industri. Kebijakan industrialisasi ini dikenal sebagai rencana Soemitro. Sasaran kebijakan ini lebih ditekankan pada pembangunan industri dasar, antara lain pendirian pabrik semen, pabrik pemintalan, pabrik karung, peningkatan produksi pangan, perbaikan
sarana dan prasarana pertanian dan mal penanaman modal asing. Selanjutnya yaitu sistem Alibaba. Pada masa pemerintahan kabinet Alsastro Amijojo Agustus 1954 sampai Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adi Suryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan nama sistem Alibaba. Artinya bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diberhentikan dengan Alibaba, pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijakan Indonesianisme yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Selanjutnya kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Latar belakangnya yaitu pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik Indonesia. B yaitu pembentukan kabinet bernama gotong royong. Terus isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yakni dibubarkannya konstituante. Terus yang B tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya UUD 1945 kembali. Terus yang C yaitu pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia berpendapat pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Kebijakan Presiden Soekarno ada 4, yaitu mempublikasikan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Koba pada 3 Mei 1964 yang berisi perhebat lagi ketahanan revolusi Indonesia, menolong perjuangan rakyat Malaysia untuk terbebas dari nekolim Inggris, membangun Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan Komando Mandala. Selanjutnya, Indonesia keluar dari PBB karena telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak mengganti struktur organisasi PBB. Yang selanjutnya, pembahasan wilayah Irian Barat. Pembahasan Irian Barat melalui perjuangan diploma, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, dan militer. Yang selanjutnya ada kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kekacauan politik ditandai dengan adanya inflasi. Kehidupan ekonomi semakin merosot. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian, yaitu pembangunan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas, dibentuk menurut UU nomor 80 tahun 1958, dipimpin oleh Mohyamin. Tugasnya untuk mempersiapkan rancangan pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963 berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang selanjutnya menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Terus menekan poin laju inflasi. Selanjutnya ada menerapkan deklarasi ekonomi. Yang terakhir ada sistem
dana revolusi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.